Ayahku adalah dewa perang. Bab 367. Qi Kunlun adalah orang dengan rasa ksatria yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa lulus berbagai ujian dan menjadi dewa perang persiapan. Pria tangguh seperti itu pasti tidak cocok dengan bajingan seperti Xiao Ziji, yang memiliki luka di kepala dan kakinya bernanah. Bagaimana kamu bisa mendengarkan dia? Sangatlah mustahil untuk tertipu. Sekilas gaya Xiao Ziji jelas tidak bagus. Jadi, kemungkinan besar Xiao Ziji lah yang sedang pamer dengan beberapa koneksi. Qian tertawa keras dan berkata, saya tahu Paman Kunlun tidak akan terlibat. Jika Paman Kunlun mengetahui orang jahat seperti itu, dia akan memukulinya sampai mati dan melemparkannya ke bawah tangga juga. Sebelumnya, percakapan kedua ayah dan anak ini dilakukan dengan suara pelan, sehingga orang lain tidak mendengarnya. Qian tiba-tiba tertawa dan berbicara dengan keras, langsung menarik perhatian semua orang. Salah satu adik laki-laki Xiao Ziji bertanya dengan dingin, bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, apakah kamu yakin kamu akan mati? Qian menatapnya, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Jika orang jahat besar benar-benar melempar orang dari atas, itu akan jauh lebih buruk. Itu yang tertulis di TV. Terlalu konyol. Kuharap kamu bercanda. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu, terutama kamu. Dia menunjuk ke arah Xiao Ziji. Xiao Ziji tiba-tiba tertawa. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat adik laki-lakinya berbicara mewakilinya. Seorang pria berkata dengan bangga, tentu saja ini benar. Apakah Tuan Xiao adalah orang yang berani mengatakan tetapi tidak melakukan sesuatu? Apalagi SMP dan SMA, anggap saja kita sedang belajar sekarang. 4 atau 5 dari mereka diusir dari gedung oleh bos kita. Kalau begitu ada satu. Tiba-tiba, orang ini menunjuk ke kerumunan tak jauh dari situ. Seorang gadis berwajah kusam segera berbalik. Dia berjalan dengan pincang dan tersandung. Ini adalah orang cacat. Dia tidak bisa berjalan cepat dan dengan cepat ditangkap oleh beberapa gangster. Dia berteriak, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tolong, biarkan aku pergi. Berhenti menggangguku. Tangisan itu penuh dengan kepahitan, dengan ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Pria yang baru saja menunjuk ke arahnya dengan kejam dan berkata, meskipun gadis ini berpenampilan rata-rata, dia memiliki sosok yang bagus dan sangat fleksibel. Dia adalah gadis dari jurusan tari. Tahun lalu, bos kami Xiao ingin mencari seorang gadis untuk membuka postur baru, dan dia jatuh cinta padanya. Modan, dia tidak cantik. Merupakan suatu kehormatan baginya bahwa bos Xiao menyukainya. Dia sebenarnya tidak setuju dan hampir menendang bos Xiao, jadi. Saat dia berbicara, dia tersenyum jahat. Dia menunjuk gadis itu, katakan padaku, bagaimana bos Xiao menghukummu? Gadis itu menggelengkan kepalanya, tolong, jangan paksa aku telah dihancurkan olehmu. Aku menangis begitu keras hingga hatiku hancur. Sialan. Kalau kamu disuruh mengatakannya, katakan saja. Pria itu menamparkan kepala gadis itu. Rambut gadis itu tiba-tiba menjadi acak-acakan dan dia menangis semakin keras. Para siswa di sekitar melihatnya dan merasa kesal. Anak laki-laki, khususnya, mengepalkan tangan mereka erat-erat. Berani marah. Jangan berani bicara. Qian tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan dengan jentikan tangan kirinya, cahaya dingin yang tajam melintas. Itu adalah pisau terbang yang dibuat khusus Guan Qianjun untuk putrinya. Ribuan pisau terbang dilempar, dan setiap kali menyerang, ada darah. Dia bergumam, aku akan menusuk tamparan pria itu. Biarkan dia terluka sampai mati. Gadis pengganggu, biarkan kalian menggertak gadis. Ambil tindakan saja. Tangan kecilnya dipegang dengan lembut oleh Guan Qianjun. Dia tersenyum sedikit, mereka tidak bisa meminta keuntungan apapun, luangkan waktumu. Semakin ganas, semakin cepat mereka mati, dan mereka akan semakin sengsara. Saat ini, Guan Qianjun sangat marah. Saya tidak pernah menyangka ada siswa bajingan di kampus ini. Tunggu. Sedangkan gadis itu, setelah ditampar keras di kepalanya, dia hampir jatuh ke tanah. Dia mengertakkan gigi, tidak berani menangis lagi, dan mulai berbicara. Bos Xiao. Bos Xiao meminta seseorang untuk menangkapku dan menempatkanku di atap sebuah gedung, 8 lantai. Tingginya 8 lantai. Dia ingin menjatuhkanku. Aku takut. Jika dia menjatuhkanku, aku pasti akan mati. Bos Xiao berkata untuk memberiku pilihan, yang pertama adalah melemparku dari lantai 8, yang lain adalah
Biarkan aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Dan dia akan melemparku dari lantai 3 agar aku menang jangan mati. Aku tidak takut mati. Tapi orang tuaku telah berhasil membesarkanku seperti ini. Aku anak tunggal. Jika aku mati, apa yang akan dilakukan orang tuaku? Mereka sudah tua. Petik 2. Siapa yang mengangkatnya? Aku tidak bisa menahannya, aku berjanji. Pada saat ini, gadis itu menangis begitu keras hingga hatinya hancur. Kemudian, mereka melemparku dari lantai 3. Aku tidak mati. Pergelangan kakiku terkilir. Sekarang, aku masih dalam masa pemulihan. Kuharap suatu hari nanti, aku akan baik-baik saja. Aku masih bisa menari. Tolong, jangan melangkah terlalu jauh, biarkan aku kembali. Biarkan aku kembali. Gadis itu menangis terseduh-seduh, seperti hantu. Semua orang dapat melihat bahwa hatinya telah hancur berkeping-keping. Dia telah dihancurkan. Jika bukan orang tuanya, dia takut. Dia pasti sudah bunuh diri sejak lama. Mengerikan sekali. Sakit itu. Ketidaknyamanan seperti itu. Sebagian besar gadis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan menangis. Sedangkan untuk anak laki-laki, kebanyakan dari mereka bermata merah dan wajah marah. Hanya, tidak ada pilihan. Pria yang memaksa gadis itu mengatakan ini tertawa dan berkata, "Bagus sekali." Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Kalian semua telah mendengarnya. Mulai sekarang, baik di dalam maupun di luar." Setelah mengatakan itu, dia menatap Guan Qianjun dengan penuh arti. "Kalian semua harus patuh. Lakukan apapun yang diminta Tuan Xiao. Kalian harus tahu orang seperti apa dia. Bukan hanya dia putra tertua dari keluarga Xiao, dia juga adik laki-laki yang sedang bersiap untuk menjadi dewa perang. Kalian semua tahu betapa beratnya dewa perang persiapan. Itu pada dasarnya adalah senjata negara. Mereka telah melakukan pertempuran berdarah di darat dan membunuh banyak orang. Jika kamu berani menyinggung saudaramu yang bersiap menjadi dewa perang, kamu pasti akan." Dia memberi isyarat untuk mengusap lehernya, yang sangat kejam. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Guan Qianjun lebih marah. Senjata negara. Tetapi, apakah kamu dimanfaatkan seperti ini oleh bajingan? Dia menepuk kepala kecil Qian dan berbisik, "Sayang, tanyakan pada mereka, siapa yang menjatuhkan gadis itu." Dia mengangkat dagunya ke arah gadis yang terisak-isak itu. Saat ini, gadis itu sudah terlatih-tatih dan melarikan diri dengan hati yang sangat hancur. Dia sangat antusias. "Saya tidak sengaja terjatuh beberapa kali, dan terlihat jelas tangan dan lutut saya semuanya terluka. Sangat hancur." Qian menatapnya dengan air mata berlinang. Dia mengangguk penuh semangat, dan kemudian melihat ke arah pria yang membantu penjahat itu. Dia menanyakan kata demi kata, "Hei, dasar brengsek, pada waktu itu, siapa yang melemparkan kakak perempuan itu ke bawah?" Dia menunjuk ke arah gadis yang berlari semakin jauh. Pria itu mencibir, "Saya pantas mati." "Anda pantas mati, bukan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda?" Dia bingung. Segera, 4 atau 5 gangster dengan wajah garang keluar. Mereka menatap Qian dengan senyuman jahat. Bab 368. Pria itu kemudian berkata, "Hanya kami, bajingan kecil, apakah kamu ingin kami membuang kamu dan ayahmu dari lantai 8 juga?" Qian berkata, "Oke, terserah kamu." Ada aura jahat yang tak ada habisnya di wajah kecilnya. "Karena kamu mengusir adik perempuan itu keluar dari gedung, menyakitinya dan menghancurkannya, maka, nanti, kami juga akan melemparmu dari lantai 8. Apakah kamu bisa bertahan tergantung pada keberuntunganmu, tapi..." Coba kita lihat. Jika kamu jatuh dari lantai 8, kamu tidak akan mau hidup, karena hidup lebih menyakitkan daripada mati. Ayah, apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Guan Qianjun mengangguk dengan senyuman di wajahnya. "Semuanya sesuai keinginanmu sayang, kamu mengatakannya, tentu saja." Hanya dengan kalimat ini, orang-orang itu, termasuk Xiao Ziji, tentu saja, telah dijatuhi hukuman mati. Dan orang-orang itu, dewa kematian sudah berdiri di belakang mereka, memperhatikan dengan mata dingin, tapi dia belum menyadarinya. Pria paling sombong memandang Xiao Ziji sambil tersenyum. "Bos, bagaimana menurutmu, bagaimana kita akan membunuh anak ini? Dan bocah cilik itu? Bagaimana kalau kita membawa keduanya ke gedung tertinggi kita dan melemparkannya ke bawah?" Melihat bocah cilik ini baru berusia 5 atau 6 tahun,
kamu harus merawatnya dan memberinya payung. Sekelompok seperti serigala ini tertawa terbahak-bahak. Gadis mempesona yang menemani Xiao Ziji berkata dengan manis, "Hei, kamu harus berlutut dan memohon ampun. Bersujud dan menggonggong seperti anjing, mungkin kamu bisa melarikan diri." Kakakku Ziji suka melihat orang tergeletak di tanah dan menggonggong seperti anjing. Kakak Ziji, kan? Xiao Ziji berkata dengan arogan, "Itu tergantung siapa kamu. Ini bukan hanya kucing atau anjing. Mereka semua berlutut di hadapanku dan berbaring di tanah untuk belajar menggonggong seperti anjing." Dia menunjuk Guan Qianjun dan berkata-kata demi kata, "Nah, malam ini adalah konser solo Keke. Ini hari besar. Tidak nyaman bagiku untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Demi Keke. Untuk sementara aku memberimu hak untuk bersujud kepadaku dan memohon belas kasihan. Bawalah putrimu dan berlututlah untukku. Pertama bersujud 20 kali, lalu pelajari cara menggonggong 30 kali. Kemudian, dia tersenyum jahat, "Ahsan, ayo cari banyak kotoran anjing. Ayah dan putrinya pasti lapar setelah melakukan ini. Aku tidak seburuk itu, jadi aku akan mentraktir mereka makanan enak." Ahsan adalah pria sombong tadi. Dia menjawab dengan keras dan segera meminta seseorang untuk menemukan kotoran anjing itu. Suke, akhirnya tidak tahan lagi. Dia berteriak keras, "Xiao Ziji, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu sangat menindas teman sekelasmu di hari kerja, jadi lupakan saja. Kamu bahkan menindas pamanku. Tahukah kamu, paman sangat kuat. Kita bertemu dengan seorang gangster di bar beberapa waktu lalu, dan dia mengalahkan kita semua." Xiao Ziji menggelengkan kepalanya, dengan wajah lucu di wajahnya, "Jadi apa?" Ahsan berkata dengan semangat tinggi, "Suke, jangan terlalu khawatir. Aku tahu kamu ingin melindungi paman ini, tapi apakah itu mungkin? Dia telah sangat menyinggung perasaan Bos Xiao. Di wilayah Bos Xiao, dia mencari kematian dengan melakukan ini." Suke menatap Xiao Ziji dan berkata-kata demi kata, "Konserku akan segera dimulai, tolong beri aku sedikit wajah, masalah ini berakhir di sini." Ahsan ingin berbicara dengan nada menghina, tetapi Xiao Ziji melihat dari balik bahunya dan menatap Suke sambil tersenyum. "Keke, kalau ada orang lain yang memohon padaku seperti ini, aku pasti tidak akan setuju. Tapi, kalau itu kamu, aku akan lebih murah hati. Siapa yang membuatku sangat mencintaimu? Lihat, aku selalu menggunakan cara yang tidak bermoral untuk memperlakukan gadis lain. Jika mereka tidak mau mengikutiku, aku akan membunuh mereka. Tapi kamu berbeda. Aku telah mengejarmu dengan serius, kan? Inilah cinta sejati." Saat dia berbicara, dia dipenuhi dengan emosi. Suke merasa mual setelah mendengar ini. Tentu saja tidak seperti yang dikatakan Xiao Ziji. Dia sudah lama ingin menyerang Raja Suke. Suke hanya berasal dari keluarga kelas menengah dan memiliki sedikit kemampuan, tetapi bakatnya luar biasa. Ketika dia mengetahui rencana Xiao Ziji untuknya, dia tidak berdaya dan menemukan seorang direktur wanita di Biro Kebudayaan. Minta bantuannya. Sutradara wanita sangat menyukai bakat, dan melalui koneksinya, dia menekan Xiao Ziji. Jika tidak, Su tidak jauh lebih baik dari gadis yang kakinya patah tadi. Dia menahan rasa mual dan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Tuan Xiao. Kalau begitu, masalah ini selesai." Dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Qianqian. "Putri kecil, bisakah kamu membiarkan aku mengangkatmu?" Suaranya agak hormat. Qianqian mengangkat kedua tangannya yang lembut ke arahnya, "Baiklah, biarlah Suster Keke mendapat kehormatan ini. Biar ku beritahu, tidak semua orang bisa memegang Qianqian. Seperti katamu, aku seorang putri kecil. Tapi kalau kamu memelukku, kamu tidak bisa berpikir untuk memeluk ayahku. Saat kamu ingin memeluk ayahku, peluk saja aku." Untuk mempertahankan wilayah Feixue, Qianqian bekerja sangat keras. Guan Qianjun, ini. Mereka bertiga masuk bersama-sama. Miao Miao buru-buru mengikuti dan memberi isyarat pada Guan Qianjun untuk menyeka lehernya. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan kejam, "Kamu sudah selesai. Jangan berpikir bahwa beberapa dari kemampuanmu maha kuasa. Jika kamu menyinggung Xiao Ziji, kamu, seorang penipu, akan segera sangat menderita. Dan kamu membawa putrimu sampai mati, haha. Sudah cukup, Miao Miao. Paman bukanlah orang jahat. Xiao Ziji adalah orang jahat. Apakah kamu masih ingin menjadi orang jahat bersama Xiao Ziji? Apa kamu tidak melihat bagaimana dia menindas teman-teman sekelasnya?" Miao Miao bergumam, mereka bukan orang baik, yang terbaik adalah mati bersama."
Kalau begitu, masyarakat ini dan sekolah kita akan jauh lebih tenang. Melihat punggung mereka saat mereka masuk, pria bernama Ahsan berkata dengan wajah cemberut, Bos Xiao, pria itu sangat sombong, bahkan putri yang dibesarkannya pun sangat tidak tahu malu. Biarkan saja. Jika kita tidak menanganinya dengan benar, aku khawatir seseorang akan meremehkan kita di sekolah di masa depan. Xiao Ziji terkekeh, pilih gedung untukku, yang lebih tinggi, dan tunggu sampai konser selesai. Malam ini, aku tidak hanya ingin lelaki itu dan putrinya mati, aku juga ingin mendapatkan Suke. Aku tidak tahan lagi, Suke, wanita jalan kecil ini, biarpun dia bisa menemukan pendukung, aku harus menidurinya. Bos yang bijaksana. Ahsan mengangkat jempolnya, sebenarnya, menurutku bos meningkatkan daya tembaknya dan memberitahu Suke bahwa selama kamu setuju untuk bersamaku, aku berjanji akan memberimu posisi yang bagus di film dan televisi kian-kian. Girls, siapa yang tidak ingin menjadi terkenal dalam semalam? Terutama mereka yang berasal dari sekolah musik kita. Selama mereka bisa menjadi pemeran utama wanita dan menjadi bintang, mereka bisa naik keranjang sebanyak yang mereka mau. Lagi pula, aku baru saja naik ke tempat tidurmu, Bos Xiao. Menurutmu apakah itu harta karun? Dia memandang gadis dengan sosok yang sangat menggerahkan. Bao Zhu memasang wajah tidak senang. Saat aku memikirkan Suke, aku merasa sangat iri dan benci, dan aku merasa posisiku akan diambil olehnya. Xiao Ziji menepuk pipinya, ada apa? Apakah kamu begitu tidak bahagia? Bao Zhu cemberut, beraninya aku tidak bahagia, tapi... Ziji, bisakah kamu membantu kami bergabung dengan film dan televisi kian-kian? Kami tidak ingin menjadi terkenal dalam semalam, selama kami bisa menandatangani kontrak sebagai artis, cukup. Bersambung.